Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya, walaupun sudah tengah malam tapi dari depan sini saya masih lihat gairah yang luar biasa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita menyambut tahun 2017. Amin. Amin. Ada sukacita, ada semangat. Apapun yang terjadi, ada satu janji berkat penggembalaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka ayat firman Tuhan kita. Tetap dalam tema Mazmur 95 ayat yang ke-7 bagian A. Kita akan baca Mazmur 95 ayat 7 bagian A. Mazmur pasal 95 ayatnya yang ke-7 bagian A, demikian firman Tuhan. Iya. Sebab dialah Allah kita. Amin. Dan kitalah umat gembalaannya. Iya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Ya, kembali di akhir tahun ini tema ini akan memberkati kita. Di mana Tuhan katakan kita ini adalah umat gembalaannya, tuntunan tangannya. Ya, Tuhan mau terus menggembalakan kita, terlebih untuk memasuki tahun 2017 yang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana, tetapi ada satu janji berkat Tuhan. Ya, saat di dalam penggembalaan ada berkat-berkat penggembalaan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti yang kita baca di dalam Mazmur 23. Kita akan ulangi lagi ya, Mazmur 23, berkat pemeliharaan di dalam penggembalaan ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 23. Iya. Ayat 1 sampai dengan Ini ayat 3. dikatakan oleh Mazmur Daud. Mazmur Daud. Iya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Iya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Iya. Daud katakan dalam mazmurnya, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Di dalam penggembalaan kita tidak akan kekurangan. Ada jaminan pemeliharaan yang Tuhan berikan. Dia katakan yang pertama, ia membaringkan aku di rumput, di padang rumput yang hijau. Ya, ada berkat-berkat rohani, ada berkat-berkat jasmani yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dia juga katakan aku akan dibimbing kepada air yang tenang. Dan yang ketiga, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Ya, bagian pertama, kedua sudah saya sampaikan pada minggu pagi. Dan pada malam hari ini Tuhan berkati kita lewat firman. Dituntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, satu perkara yang Tuhan janjikan kepada kita. Untuk memasuki tahun 2017 ini Tuhan katakan, aku akan menuntun engkau ke jalan yang, aku akan menuntun engkau ke jalan yang, ini yang Tuhan janjikan. Ya, ini yang Tuhan janjikan, aku akan menuntun engkau ke jalan yang benar. Karena banyak jalan tetapi belum tentu benar. Maka janji Tuhan, ya, ini yang akan aku kerjakan, menuntun engkau ke jalan yang benar. Mungkin tahun 2016 banyak jalan yang kita lakukan tetapi tidak benar. Berujung kepada maut dikatakan. Mari Amsal 14 ayat yang ke-12. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-12. Iya. Ada jalan yang disangka orang lurus. Iya, nampaknya sepertinya benar. Terus? Tetapi ujungnya menuju maut. Iya, tetapi pada akhirnya menuju maut. Kelihatannya benar. Mungkin apa yang kita lakukan di tahun 2016 menurut pemandangan kita, menurut pikiran kita, menurut apa yang kita tahu itu benar.
seperti jalannya lurus, tapi ternyata berujung kepada maut, berujung kepada kebinasakan, digembalakan oleh gembala maut. Karena kita berjalan menurut jalan kita sendiri yang menurut pemandangan mata kita benar. Tetapi Tuhan katakan ini menurut Tuhan. Aku akan menuntun engkau ke jalan yang benar. Ya, tadi disampaikan di dalam doa, dituntun itu lewat suaranya. Amin. Dituntun lewat suaranya, lewat suara firman. Amsal kita baca. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan 13. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat ke-13. Iya. Hai anakku, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. iya ini, dengar dan terimalah perkataanku. Supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amin. Terus? Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Iya. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ya ini firman akan memimpin kita ke jalan yang lurus atau jalan yang benar. Terus? Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Iya. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Iya. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Nah ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tuhan katakan aku akan menuntun engkau ke jalan yang benar. Karena jalan yang sering kali kita pandang benar itu belum tentu benar. Dituntun lewat suara. Ya, dituntun lewat suaranya. Ayat yang 10 katakan, hai anakku dengarkanlah, terima perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Ya, menjadi panjang tahun hidup kita ini, menjadi terpelihara. Ya, karena Tuhan akan menuntun jalan hikmat, tidak berjalan menurut pikiran kita sendiri, tidak berjalan menurut keinginan hati kita sendiri, tidak berjalan menurut apa yang kita mau sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan menurut tuntunan firman-Nya. Ya, lewat suara firman-Nya yang akan terus menuntun kita kepada jalan yang benar. Supaya kita tidak salah jalan, tetapi berjalan terus bersama Tuhan sampai pada tujuan perhentian kita, Yerusalem baru. Ini perlu dituntun. Tanpa tuntunan bisa menyeleweng. Ya, tanpa kita sadari bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nampaknya sepertinya masih pada jalannya Tuhan. Tetapi kalau tidak seturut kebenaran firman Tuhan, kita bisa menyimpang akhirnya dan berujung tadi kepada maut, kepada kebinasaan, bukan kepada kehidupan kekal. Maka Tuhan ingatkan kita, ya, lewat suaranya. Jangan keraskan hati, jangan merasa kita paling benar menurut ukuran kita. Tapi ukurannya firman. Ukurannya firman, kami hamba-hamba Tuhan juga ukurannya firman. Ya, bukan menurut pikiran kita sendiri. Karena ini yang Tuhan mau. Ya, kita mau jalan, dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar, dituntun melalui didikan firman, ya. Terus dituntun lewat didikan firman, karena jalannya orang benar itu dikatakan bagaikan rembang tengah hari. Kita akan lihat semakin hari semakin terang. Yuk kita baca di dalam Amsal yang pasal yang keempat ini ayat yang ke-18. Amsal 4 ayat 18. Iya. Tetapi jalan orang benar itu Iya. seperti cahaya fajar. Iya. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini kalau itu jalannya benar, makin hari makin terang. Ya, kemuliaannya nampak. Dari wajah juga kelihatan tidak suram. Coba saya mau lihat wajah-wajahnya.
Ya, jangan bajunya aja yang baru wajahnya suram. Ya, wajahnya jangan suram nakutin orang. Ya. Bajunya sih baru tapi wajahnya suram. Yuk, mari kita tarik sedikit pipi kita. Ya, supaya benar-benar kita nampak. Ya. Pendeta Heru colek istrinya biar agak terang dikit ya. Semakin hari semakin terang. Kemuliaannya semakin nyata, semakin terang. Ya. Nampak berseri-seri. Nampak kemuliaan Tuhan. Ini firman Tuhan katakan. Jalan orang benar itu semakin hari. Ya, bagaikan rembang tengah hari yang semakin terang. Terus. Hidupnya terus di dalam penyucian. Semakin disucikan. Semakin dibenarkan. Semakin benar. Bukan menurut ukuran manusia. Tapi benar menurut ukuran Allah. Ya, semakin. Memang ini butuh proses ya. Untuk semakin terang, semakin cemerlang itu enggak gampang. Butuh proses. Masuk dulu dalam dapur kesengsaraan untuk semakin nampak kemuliaannya. Tapi ini yang Allah mau memang. Semakin kita dibenarkan oleh firman, semakin kita dikoreksi oleh firman, semakin dihajar oleh firman, dibentuk oleh firman, semakin cemerlang. Tetapi sebaliknya bagaimana jalan orang fasik? Ayat di bawahnya, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Iya. Karena mereka. Ayat yang ke-19 di bawahnya. Maaf, kami ulangi. Ayatnya yang ke-19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Iya. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Iya. Iya. Tapi kalau jalannya orang fasik yang tidak menurut pimpinan suara firman, ya, itu semakin gelap. Makin gelap jalannya. Mukanya juga gelap, suram. Ya, semakin gelap tadi. Sampai tersandung juga tidak tahu apa yang membuat dia tersandung. Ya, dia sampai nggak ngerti salahnya apa, kapan merasa terus sepertinya masih tetap berjalan di dalam benar, tetapi sesungguhnya sudah tidak, sudah tersandung. Semakin gelap. Maka ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ada 4 hal ya, yang bisa menentukan langkah kita. Langkah kita ini ditentukan 4 hal. Masihkah kita berjalan kepada jalan yang benar atau sudah tidak berjalan di dalam hal kebenaran? Ya. Yang pertama, langkah kita itu ditentukan dengan apa yang kita dengar oleh telinga kita. Baca di bawahnya ayat 20. Ayat yang ke-20. Amsal pasal 4 ayat 20. Iya. Hai anakku. Iya, hai anakku. Perhatikanlah perkataanku. Perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini untuk menentukan langkah kita masih langkah yang benar atau sudah tidak benar, ditentukan dengan apa yang kita dengar. Maka dikatakan, hai anakku, perhatikan perkataanku. Perhatikan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, perhatikan. Ya. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Karena lewat dengar firman, ini akan menentukan langkah kita, langkah yang benar atau tidak benar. Karena firman yang kita dengar. Ya, ini mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, betapa kita sangat butuh firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus menjadi kebutuhan kita. Karena apa yang kita dengar lewat firman-Nya itu akan menentukan langkah kita. Langkah yang benar atau tidak
tidak benar. Langkah orang benar atau langkah orang fasik. Ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu ditentukan dengan apa yang kita dengar. Kalau kita banyak mendengar hal-hal duniawi, banyak mendengar hal-hal berita-berita duniawi daripada mendengar firman Tuhan, tentunya langkah kita akhir kepada perkara yang duniawi. Yang kita kejar yang duniawi. Karena telinga ini tidak mendengar firman yang menuntun langkah kita. Maka dikatakan ayat yang ke-20 tadi, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Amin. Perhatikan perkataanku. Ya, ini untuk menggugahkan hati kita juga untuk suka mendengar firman. Perkataan Tuhan ini harus kita dengar, perhatikan. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Ya. Telinga ini diarahkan untuk terus bisa mendengar firman. Bisa mendengar firman. Karena ini yang akan menentukan langkah kita. Lewat apa yang kita dengar. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita dengar ini loh. Ya. Perlu telinga ini mendengar firman. Yuk katakan telinga kita sama-sama. Hei telinga, dengar firman. Hai telinga, dengar firman. Amin. Nah, telinga-telinga yang gak suka dengar firman, mulai malam hari ini, Tuhan jamah telingaku untuk suka dengar, karena itu yang akan menentukan langkahku, benar atau tidak benar. Ya, lalu yang kedua, apa yang dilihat mata? Ya, ini juga menentukan langkah kita, apa yang dilihat. Ayat di bawahnya, ayat 22 dan 23. 21. Ya 21. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-21. Iya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Iya. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Terus masih Ayat berlanjut. 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Iya. Apa yang dilihat, ya, maka dikatakan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Firman Tuhan itu jangan sampai menjauh dari penglihatan kita. Ya, jauh-jauh. Pilihnya paling jauh sana, ayo mendekat. Lihat sendiri. Kalau tadi pertama mendengar, yang kedua melihat bagaimana karya firman bekerja di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan itu, ya. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, tetapi simpanlah itu di lubuk hatimu. Firman itu betul-betul termeterai di dalam hati kita. Berkarya di dalam hidup kita. Menjadi rema. Kita bisa lihat kerja firman dalam hidup kita. Ya, lihat. Firman itu hidup. Firman itu enggak mati. Firman itu hidup. Kita bisa lihat bagaimana kerjanya. Ya, apa yang dilihat oleh mata, ini akan mempengaruhi jalan kita. Kalau kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan melalui firman-Nya, maka langkah kita akan langkah yang benar. Tapi kalau yang kita lihat, nah ini, yang kita lihat bukan hal-hal yang rohani, bukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan, tetapi mata ini kita pandang untuk melihat dunia sekelilingnya, kita akan mengambil keputusan jalan yang salah. Ya, karena apa yang kita lihat oleh mata itu menentukan jalan kita. Ya, coba kalau kita mulai banyak saja jalan lihat dunia, akhiran pikiran kita ke dunia. Akhirnya keputusan langkah kita juga yang dunia. Tapi kalau kita mulai lihat mata kita dengan mata rohani, bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat mengubah hidup kita, mengubah anak-anak kita, mengubah keluarga kita, mengubah usaha kita, mengubah semua yang menjadikan pergumulan dalam hidup kita. Kita akhirnya bisa lihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Amin. Allah kita
Allah kita, Allah kita baik, luar biasa. Ya. Sehingga langkah kita pun, jalan yang kita ambil pun, jalan yang benar menurut ukuran firman. Karena apa yang kita lihat, itu yang kita kerjakan. Ya. Lalu yang ketiga apa yang dirasakan hati? Ya. Langkah jalan orang itu ditentukan dengan apa yang dirasakan. Ayat yang ke-23 dari Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Iya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Iya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yang ketiga, apa yang dirasa dalam hati. Ini juga menentukan jalan hidup kita. Kalau hati kita banyak kepahitan, hati kita banyak kebencian, jalan kita pun pasti jalan menuju kebencian, jalan yang menuju kepada kebinasaan. Iya. Maka dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini mengingatkan kita untuk menjaga hati kita. Ya, jaga hati, Tuhan sucikan, kuduskan. Banyak hal yang kita lihat, yang kita rasakan, yang mungkin saja akan mempengaruhi hati kita ini. Iya, tapi ingat, dari hati terpancar kehidupan. Kalau kita bisa menjaga hati ini, maka kehidupan jalan orang benar yang akan kita lalui. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga hati, pasti jalannya orang fasik yang menuju kepada kegelapan. Jaga, ya, waspada. Seringkali kita dihadapan dengan hal-hal yang membuat kita kecewa. Ya, suami bisa kecewa kepada istri, istri bisa kecewa kepada suami. Orang tua bisa kecewa kepada anak-anak. Anak-anak juga bisa kecewa kepada orang tua. Hamba-hamba Tuhan bisa kecewa dengan jemaat. Tapi jemaat juga bisa kecewa sama hamba Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan, jaga hati. Kalaupun ada rasa kecewa, jangan terlalu lama tersimpan dalam hati. Ini waspada, hati-hati akan tumbuh akar yang pahit, kebencian. Nah ini, akhirnya tidak terpancar kehidupan. Jalan kita nggak mungkin jalan yang benar. Karena dari hatinya saja sudah banyak hal-hal yang kotor. Akar-akar kepahitan, dendam, sakit hati. Maka mengawali nanti tahun 2017. Amin. Kita tinggalkan persoalan di tahun 2016. Kita nanti mau saling berdamai. Setuju? Tanpa kita sadari mungkin ada tutur kata kita, sikap kita ya, yang menyakiti. Ya. Seringkali mungkin disalamin, melengos. Tapi untuk hari ini dan selamanya jangan lagi terjadi. Amin. Jaga hati. Karena kita mau jalan pada jalan yang benar. Tuhan mau tuntun kita ke jalan yang benar. Jangan sampai jalannya salah. Nanti perhentiannya juga salah. Tadi Bapak Bambang saksikan. Ya, masuk langsung pergi. Tahu berhentinya di mana? Enggak jelas. Tapi kalau buat kita jalan orang benar, Tuhan pastikan perhentian kita. Amin. Di mana? Mau ke sana? Sekarang? Loh, ditawarin sekarang enggak mau. Katanya mau ke sana sekarang. Kalau boleh Tuhan, biar selesai dulu tugas di dunia ini, ya. Tapi kapanpun waktunya. Selama kita jalan pada jalan yang benar, perhentiannya pasti. Yerusalem baru. Maka bertahan untuk kita mau dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Tetapi Tuhan ingatkan, ini yang bisa menentukan juga, jaga hati. Ya. Kalau mungkin tahun 2016 banyak kepahitan, banyak kekecewaan, banyak sakit hati. Tapi mari kita mau kuduskan, kita minta penyucian Tuhan, angkat Tuhan.
kecewa, sakit hati, kepahitan, angkat. Ya. Lepaskan pengampunan. Mengawali tahun 2017 untuk kita boleh jalan kepada jalan yang benar, karena ini yang Tuhan mau tuntun. Amin. Lalu yang ketiga, yang keempat, hal yang mempengaruhi jalan kita, apa yang diucapkan mulut. Ini pun menentukan langkah kita. Bawahnya ayat yang ke-24. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-24. Iya. Buanglah mulut serong daripadamu. Iya. Dan jauhkanlah Iya. bibir yang dolak dalik daripadamu. Iya. Perkataan ini juga menentukan jalan kita benar atau tidak. Ya, perkataan yang dolak dalik, perkataan ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kita sudah belajar hari Kamis melalui khotbah yang disampaikan Bible Study. Ya, dikatakan ucapan, kesaksian, kata-kata kita ini, karena apa memang betul. Ucapan ini akan mempengaruhi jalan kita benar atau tidak. Ucapan, perkataan yang benar. Tidak tadi serong. Ya. Berkata-kata yang tidak benar. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan katakan dipertanggungjawabkan loh setiap perkataan kita. Maka harus hati-hati. Supaya tetap jalan pada jalan yang benar. Apa yang kita ucapkan ini sangat mempengaruhi. Jangan sampai kita menjadi jalannya orang fasik. Tapi yang Tuhan mau tuntun itu jalan yang benar. Ya, minta ampun kepada Tuhan. Kalau dari perkataan ini kita seringkali serong. Ya, menggunakan perkataan ini tidak menjadikan berkat buat orang lain. Buat kemuliaan Tuhan. Tapi lewat perkataan seringkali kita menyakiti banyak orang. Lewat perkataan kita seringkali membuat kekecewaan hati orang. Hati-hati dengan lidah. Ya, dalam Yakobus katakan itu bisa menggerakkan. Kecil memang. Tapi ini bahaya. Maka dikatakan ayat yang ke-24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir dolak dari mulutmu. Kita mau jaga. Amin. Kita mau jaga Tuhan. Belajar. Memang untuk menguasai yang kecil ini gak gampang. Gak sadar meledak. Tapi mulai belajar. Dikekang mulut kita ini. Kalau gak perlu bicara gak usah. Lebih gak usah bicara. Karena bahaya. Ya, bahaya. Banyaknya kesalahan karena banyaknya perkataan. Banyak kita mengeluarkan perkataan, kemungkinan kesalahannya makin banyak. Ya, nggak mesti hati-hati. Supaya jalan kita tetap jalan yang benar. Ditentukan juga dengan apa yang kita katakan oleh mulut kita. Kalau perkataannya baik, jalannya juga akan baik. Amin. Kalau perkataannya jahat, pasti jalannya juga jahat. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menuntun engkau ke jalan yang benar. Kalau yang lalu tidak benar, tetapi lewat kemurahan Tuhan di dalam penggembalaan, Tuhan katakan, aku akan menuntun engkau ke jalan yang benar. Dikatakan di situ oleh karena namanya. Boleh kita baca, lanjut, ulangi. Maksudnya ulangi. Di dalam Mazmur 23 tadi ayat 3 bagian B. Mazmur pasal 23 ayat 3 bagian B. Iya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Iya, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Iya. Oleh karena namanya. Jadi bukan tanpa alasan. Kenapa Tuhan mau menuntun kita ke jalan yang benar?
Kalau beberapa waktu yang lalu, tahun lalu mungkin kita sudah berjalan kepada jalan yang salah, jalan yang keliru. Tetapi malam hari ini berkat firman Tuhan buat kita. Aku akan menuntun engkau ke jalan yang benar oleh karena namanya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kemuliaan namanya menjadi cemar, menjadi tidak dimuliakan lagi karena jalan yang salah. Yuk kita baca Yesaya pasal 48 ayat yang ke-11. Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-11. Iya. Aku akan melakukannya. Iya. Oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Iya. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Ya, masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Iya, Tuhan gak mau biarkan kemuliaan Tuhan menjadi sia-sia. Maka Tuhan katakan, aku akan menuntun engkau ke jalan yang benar. Oleh karena namaku yang mulia. Amin. Oleh karena nama Tuhan yang mulia. Jangan sampai kita tersesat jalan kita. Yang akhirnya mengarahkan kita kepada kebinasaan. Jalan yang gelap. Tapi Tuhan mau bawa kita jalan orang benar. Bagaikan rembang tengah hari. Yang terus makin terang. Makin dipermuliakan. Amin. Itu oleh karena namanya, bukan tanpa alasan. Tetapi untuk menjaga kemuliaan nama Tuhan, Dia akan kembalikan kita ke jalan yang benar. Ya, ke jalan yang benar. Tuhan mau terus kita berjalan kepada jalan yang benar. Jangan sampai salah jalan. Tetapi kalau mungkin kita sadari tahun 2016, banyak jalan yang salah yang kita sudah lalui, sehingga banyak kegagalan, banyak dosa, banyak pelanggaran yang membawa terus kita kepada kebinasaan. Tetapi malam hari ini di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14, ayat yang terakhir, Tuhan katakan kalau kamu mau berbalik kepada jalan-jalan Tuhan, silakan. Yehezkiel 2 Tawarikh, maka 2 Tawarikh pasal 7. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal 7 ayatnya yang ke-14. Iya. Dan umatku, Iya. yang atasnya namaku disebut, Iya. merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Mau dipulihkan? Mau dipulihkan? Banyak hal kegagalan kita di tahun 2016. Ya, dalam rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita. Tapi malam hari ini ada janji pemulihan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada janji pemulihan dikatakan, ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jika kita yang pertama mau merendahkan diri, lalu berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku, kata firman Tuhan, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Mau dapat berkat akhir tahun? Mau dapat berkat akhir tahun? Bukan door prize, bukan. Tapi kalau engkau rindu Tuhan, pergumulan hidupku untuk anak-anakku pulihkan. Pergumulan hidupku untuk suami, untuk istri pulihkan. Ini langkah yang Tuhan mau. Ya. Rendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan. Dan kalau memang kita akui jalanku salah Tuhan. Langkah yang sudah aku lalui tahun-tahun yang lalu itu salah Tuhan.
Tuhan katakan malam ini berbalik kepada jalan yang benar. Aku akan memulihkan. Rumah tanggamu dipulihkan, anak-anak dipulihkan, usaha pekerjaan dipulihkan. Semua itu karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bangkit berdiri dan katakan, begitu banyak Tuhan pelanggaran.